Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Ibu akan menjelaskan terkait materi perkuliahan kita hari Selasa tanggal 21 Maret besok ya. Ibu akan buka materinya, sudah Ibu uploadkan di Spon, pertemuan 10 ya. Materinya tentang, Ibu share screen dulu ya. Materinya terkait pertidaksamaan. Silakan dibuka nanti materinya untuk bisa memahami apa yang Ibu jelaskan ini. Ini lanjutan dari fungsi ya. Kita akan bahas tentang pertidaksamaan. Nah, tentang pertidaksamaan. Oke, kita lihat ya materinya. Pertidaksamaan atau pertaksamaan terdiri dari pertaksamaan linier dan non-linier. Non-linier. Kita tahu fungsi itu ada fungsi yang sifatnya linier ya, bentuk garis. Ada juga yang bukan linier atau non-linier. Nanti untuk pertaksamaan atau pertidaksamaan juga berpengaruh seperti itu. Nah, lambang yang kita gunakan dalam pertidaksamaan ini adalah lebih besar, lebih kecil ini ya, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Seperti inilah 4 lambang atau simbol. Inilah yang menyatakan dia suatu pertidaksamaan. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat terkait pertidaksamaan. Ada 5 yang dasar di sini. Jika A lebih besar B dan B lebih besar C, maka berlaku A akan lebih besar dari C. Ya, terus yang kedua sama, jika A lebih besar B, jika kita tambahkan suatu angka atau konstanta komponen C di A dan juga sama dengan di B, maka dia tidak akan mengubah lambang pertidaksamaannya. Jadi A plus C akan tetap lebih besar B plus C. Yang ketiga, kebalikan dari yang kedua tadi, kalau tadi ditambah dengan komponen yang sama, baik ruas kiri maupun kanan, sekarang kita kurangin. Ruas kirinya kita kurangin C, kanannya juga kita kurangin C. Juga tidak akan mengubah lambang pertidaksamaannya. Dia tetap lebih besar. Yang keempat, jika A lebih besar B dan C adalah bilangan positif, maka kalau dikalikan dengan komponen C yang nilainya positif tadi, dia juga tidak mengubah lambang pertidaksamaannya. AC lebih besar dari BC. Terakhir yang kelima, jika A lebih besar B dan C adalah bilangan negatif, maka A kali C akan lebih kecil dari B kali C. Jadi untuk yang bilangan negatif dia akan berlaku kebalikan. Kalau dia dikali positif dia tetap sama lambang pertidaksamaannya, tapi kalau dikali dengan negatif dia akan berubah. Lebih besar menjadi lebih kecil. Sebaliknya lebih kecil nanti berubah menjadi lebih besar. Seperti itu. Ya, analog dengan yang tadi, ini berlaku juga. Oke. Jika A lebih besar B dan B lebih besar C, maka A lebih besar C. Oke. Sama ya. Tadi, jika A lebih besar B, maka A plus C akan lebih besar dari B plus C. Jika A lebih besar B, maka A dikurang C akan lebih besar juga dari B kurang C. Tidak berubah, tidak merubah lambang pertidaksamaannya. Oke. Ini sama ya, jika A lebih kecil B, kalau dikali dengan bilangan C yang positif, dia tidak merubah, tetap lebih kecil. Tapi kalau dikali bilangan negatif, lebih kecilnya berubah jadi lebih besar. Oke, di sini ada lagi beberapa komponen atau sifatnya ya, sifat-sifatnya terkait pertidaksamaan. Nanti bisa dibaca saja. Kita lanjutkan tentang interval. Jadi untuk pertidaksamaan ini erat kaitannya dengan istilah selang atau interval. Apa itu selang atau interval? Selang adalah himpunan bagian dari bilangan real yang mempunyai sifat-sifat relasi tertentu.
Jika batas-batasnya merupakan bilangan real, maka disebut selang hingga. Jika bukan bilangan real, maka selang tak hingga. Lambang tak hingga itu adalah seperti ini. Ini yang ke arah positif ya, atau ke arah kanan, dia membesar tanpa batas. Kalau dia minus, negatif, menyatakan mengecil tanpa batas. Atau ke arah kiri kalau dalam garis bilangan. Berikut diberikan contoh-contoh selang atau interval. Nah, di sini contoh notasi A, B. Ini menyatakan interval atau selang, di mana kita gunakan kurungnya kurung bulat di sini, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk himpunan seperti ini, kurung kurawal ya, himpunan, X di mana X lebih besar dari A, X lebih kecil dari B, tanpa ada sama dengan di lambang pertidaksamannya, lebih besar, lebih kecil dari A dan B. Ini kalau kita nyatakan secara notasi himpunan. Kalau secara grafik, selang yang seperti ini, maka kita nyatakan garis bilangan dibatasi dengan A sebelah kiri, B sebelah kanan dengan kurung bulat seperti ini. Nah, ini disebut juga dengan selang terbuka. Ya. Berikutnya, jika selang intervalnya ditandai dengan kurung yang sifatnya kurung siku. Beda dengan yang pertama tadi, kurung bulat, ini kurung siku. Maka bedanya di bentuk definisi himpunannya, dia menjadi ada sama dengannya. X lebih besar sama dengan A, X lebih kecil sama dengan B. Seperti itu. Dan di grafiknya juga berubah bentuk kurung menjadi kurung siku. Untuk batas kiri A, batas kanan B. Istilahnya ini disebut selang tertutup. Jika dia menggunakan kurung siku dan di definisi himpunannya dia menggunakan sama dengan. Yang ketiga ini setengah terbuka, setengah tertutup. Seperti itu ya. Jadi sebelah kirinya selang tertutup, sebelah kanannya selang terbuka. Karena dia pakai kurung bulat, sebelah kanan, sebelah kiri kurung siku. Maka menyatakan himpunannya X lebih besar sama dengan A. Pakai sama dengan untuk yang kiri. Karena dia kurung siku. Untuk yang kanan hanya lebih kecil saja dari B. Dalam grafik sebelah kiri A kurung siku kita gunakan dalam garis bilangannya, sebelah kanan B kita gunakan kurung bulat. Istilahnya selang setengah terbuka. Sama kasusnya untuk yang keempat ini diubah posisinya, kurung bulatnya sebelah kiri, kurung sikunya sebelah kanan. Definisinya jadi seperti ini, himpunannya ada sama dengan di sebelah kanan di bagian B, ada kurung siku di bagian kanan di grafik. Ini disebut selang setengah terbuka. Nah, terakhir di bagian ini, kalau sebelah kanannya tanpa batas, A, tak hingga, dia menggunakan kurung bulat seperti ini, maka menyatakan himpunannya adalah X lebih besar A. Jadi kita nyatakan A saja, di mana dia hanya ada satu lambang pertidaksamaan, yaitu X lebih besar dari A. Lambang di penulisan secara grafiknya ada satu batas saja, A dengan kurung bulat menuju ke kanan. Seperti itu. Karena dia lebih besar. Lebih besar itu artinya arahnya ke kanan. Ini disebut selang terbuka. Sama kalau dia posisinya kurung siku, berarti tambah sama dengan saja, X lebih besar sama dengan A. Di sini kurung siku, ke arah kanan, selang terbuka. Karena dia sebelah kanannya tanpa batas. Kebalikannya, kalau dia sebelah kiri yang tanpa batas, minus tentunya ya, ada minus, lambang minusnya, minta hingga, maka dia ke arah kiri nanti kurungnya kurung bulat, karena dia kurung bulat di sini, di notasi selangnya. Sebaliknya, kalau dia pakai kurung siku, maka kita ganti kurung siku ke arah kiri. Dan lambang himpunannya X lebih kecil sama dengan B. Lebih kecil itu menunjukkan dia ke arah kiri. Ya, jadi kurungnya itu menghadap ke kiri. Bukan panahnya ya, ini garis bilangan biasa ke arah kanan. Di sini juga sebenarnya ada panah juga. Tapi yang arah kurung sikunya itu menghadap ke kiri. Kalau dia lebih kecil. Kalau dia lebih besar, ke arah kanan kurung sikunya. Nah, ini kalau dua-duanya dia tanpa batas. Minta hingga, sebelah kiri, sebelah kanan tak hingga.
Jadi kita cukup tuliskan grafiknya seperti ini, bentuk garis bilangan. Terus dalam definisi hitungannya, X anggota bilangan real. Keterangannya disebut selang terbuka. Oke, kita lanjutkan bentuk umum. Bentuk umum di sini biasanya dalam fungsi linier, dia bentuknya seperti ini, ada AX plus B, terus nanti ada lambang pertidaksamaannya. Bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Sebelah kanan nanti ada konstanta atau angka. Oke, A dan B nanti bilangan real. Tanda tanya di sini adalah salah satu dari simbol ini. Bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Kita lihat contoh soalnya. Selesaikan pertidaksamaan 7X plus 9 lebih kecil dari min 5. Nah, teknik penyelesaiannya, di sini kita akan jadikan ruas, dia ada ruas kiri dan kanan tentunya, dipisahkan oleh lambang pertidaksamaan ini. Nah, jadikan nanti sebelah kiri itu ruas yang masih mengandung variabel X. Jadi di sini seperti di sini ada 7X plus 9. 7X tetap tinggal di ruas kiri, plus 9 kita pindahkan ke ruas kanan. Untuk yang ruas kanan di 5 itu tetap. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Jadi kalau konsepnya kalau kita pindahkan ke kanan, maka tandanya harus kita ganti. 7X plus 9, plus 9-nya kita pindahkan ke kanan menjadi min 9. Nah, sehingga yang kiri ini nanti hilang. Tinggal 7X saja. Min 5 kurang 9, jadinya min 14. Sehingga untuk X saja, tentunya ruas kiri nanti kita jadikan dia dalam bentuk X. Variabel X saja ya. Sehingga 7-nya harus kita hilangkan juga. Nah, kalau menghilangkan 7 seperti ini, karena dia X ini dikali dengan 7, maka ruas kanannya itu kita bagi dengan 7. Min 14 dibagi 7. Hasilnya min 2. Jadinya jawabannya X lebih kecil dari min 2. Ya, kalau yang plus 9 tadi, kalau kita mau menghilangkannya, kita harus dikurang 9. Karena dia penjumlahan. Tapi kalau 7 ini mau kita hilangkan karena dia dikali dengan X, maka harus dibagi. Dibagi 7. Min 14 dibagi 7 hasilnya min 2. Nah, kita buat dalam bentuk himpunan penyelesaian. Seperti ini, lambang himpunan ya. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. X di mana jawaban kita tadi. X lebih kecil dari min 2. Nah, ini kalau persamaan linearnya satu berubah. Hanya melibatkan X saja. Nah, tentunya himpunan penyelesaian tadi kita nyatakan dalam bentuk grafik selang terbuka karena dia tadi X lebih kecil min 2, lebih kecil saja ya, tidak ada sama dengan, jadi dia kita gunakan kurung bulat seperti ini, ke arah kiri kurungnya ya, tanda kurungnya. Di sini ada catatan, ingat setiap memindahkan suku pada ruas yang berbeda tandanya harus dirubah. Memindahkan ya, ada plus, ada minus, minus jadi plus, plus jadi minus, seperti itu. Untuk kesederhanaan, penyelesaian pertaksamaan linear satu berubah dapat diselesaikan dengan cara mengelompokkan peubah. Peubah itu sama dengan variabel ya istilahnya, pada salah satu ruas dan mengelompokkan konstan pada ruas lainnya. Jadi intinya tadi, seperti contoh tadi, kita menjadikan ruas kiri itu tinggal X saja, atau tinggal variabel atau peubah X saja. Seperti ini, jadi tinggal X saja nanti. Sebelah kanan itu tinggal konstanta saja atau angka saja. Di ruas kanannya konstanta saja, di ruas kirinya variabel atau peubah saja. Oke, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua di sini sama ya, melibatkan satu peubah. 3X kurang 2 lebih besar sama dengan 8 plus 5X. Nah, di sini pertidaksamaannya ada sama dengan. Dengan cara yang sama tadi, catatannya bahwa sebelah kiri, ruas kiri kita jadikan tetap dalam peubah saja, peubah atau variabel atau X, nanti sebelah kanan semuanya atau dalam bentuk konstanta atau angka. Pindahkan seluruh suku yang mengandung variabel ke ruas kiri. Jadi di sini ada ruas kiri 3X yang mengandung peubah ya atau variabel. Sebelah kanan ada juga yang mengandung peubah, ada 5X. Nah, jadi 5X-nya kita pindahkan ke kiri. Sedangkan yang min 2 di ruas kiri ini bentuk angka kan, bukan variabel, tidak ada variabelnya, maka kita pindahkan ke kanan. Cara memindahkannya, ingat,
pindah ruas, tandanya harus berubah. Plus 5X tadi di kanan, pindah ke kiri jadi min 5X. Sebelah kanan 8, tinggal tetap 8-nya tetap ada 8. Nah, yang di kiri tadi min 2 kita pindahkan ke kanan. Supaya dia terkelompok yang angka semua di kanan. Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Nah, kita selesaikan 3X kurang 5X min 2X lebih besar sama dengan 8 tambah 2, 10. Terus, di sini masih ada min 2-nya, padahal kita tadi ruas kiri harus dalam X saja ya. Bagaimana cara menghilangkan min 2? Cara menghilangkan min 2, kita harus ruas kanannya, min 2 ini kan dikali dengan X ya. Min 2 ini dikali dengan X posisinya. Jadi untuk menghilangkannya, yang ruas kanan 10 kita bagi dengan min 2. Kita bagi dengan min 2 jadi hasilnya min 5. Nah, tapi perlu diingat, kalau kita mengalihkan dengan bilangan negatif atau membagi dengan bilangan negatif tadi, maka lambang ketidaksamaannya harus ditukar. Kalau tadi lebih besar sama dengan, maka harus kita ubah menjadi lebih kecil sama dengan. Seperti itu. Jadi hasilnya X lebih kecil sama dengan min 5. Jangan lupa bikin garis bilangannya, X lebih kecil sama dengan min 5, dia ada sama dengan, jadi harus pakai kurung siku seperti ini, dan mengarah ke kiri, karena lebih kecil. Nah, untuk contoh ketiga ini dia ada bentuk rasional, pecahan. Dan lambang ketidaksamanya ada dua bagian. Ada sebelah kirinya, ada sebelah kanannya seperti ini. Nah, bagaimana cara penyelesaian soal yang seperti ini? Caranya, ada pecahan yang di bagian tengah ini, kita lihat penyebutnya, ada per 5 di sini. Nah, kita hilangkan per 5-nya ini sehingga nanti bentuknya tidak lagi bentuk pecahan. Cara menghilangkan per 5 ini yaitu dengan mengalihkan setiap ruas dengan 5 sesuai dengan penyebut yang ada di sini. Jadi 4 kita kalikan 5, yang ini kita kalikan 5, nanti hilang bisa dicoret 5-nya. Yang ruas kanan kita kalikan 5 juga. Kita selesaikan 4 kali 5 20. Ini jadi tinggal 4 kurang 2X saja. Ini dicoret ya 5 ini. Yang ini kita kalikan dengan 5. 2X kali 5 10X. Min 1 kali 5 min 5. Nah di sini kan ada dua ketidaksamaan seperti ini. Kita pecah jadi dua bagian. Jadi caranya yang pertama sebelah kiri 20 lebih kecil 4 kurang 2X. Satu lagi yang sebelah kanan ini 4 min 2X lebih kecil dari 10X min 5. Jadi kita pecah seperti ini. Lalu kita selesaikan dengan cara yang sama seperti tadi. Sebelah kiri dapatnya X lebih kecil min 8. Sebelah kanan dapatnya X lebih besar dari 3/4. Maka kita gabungkan penyelesaiannya menggunakan himpunan seperti ini. X lebih kecil min 8 atau yang sebelah kanan tadi X lebih besar 3/4. Jangan lupa dibikin juga nanti garis bilangannya. X lebih kecil min 8, jadi dari min 8 ke kiri. X lebih besar 3/4, dari 3/4 ke kanan. Kurung bulat, karena dia tadi lebih kecil, lebih besar. Tidak ada sama dengannya. Oke. Ya, seperti itu garis bilangannya. Selang terbuka. Nah, untuk latihan ini ada A, B, C, D, E, F. Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan sebagai tugas untuk pertemuan kita hari ini, ya, yaitu kalian selesaikan soal yang A, yang C, dan D. 3 soal saja. Bagian yang A, C, dan D. Oke ya, untuk nilai mutlak nanti Ibu akan lanjutkan saat kita ketemu tetap muka di kelas ya. Jadi untuk A, C, dan D. Jika kalian masih belum paham dengan penjelasan Ibu tadi, kita bisa diskusikan nanti di WA group kita ya. Ingat tugasnya adalah bagian A, bagian C, dan bagian D. Bagian B tidak usah.
Ya. Jadi nanti kalian kerjakan di kertas, tulis tangan ya, terus di foto atau scan, nanti kalian uploadkan di Spon. Nanti akan Ibu siapkan tempat pengumpulannya. Oke, Bu rasa itu saja untuk penjelasan materi pertidaksamaan ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan juga bisa menjawab soal yang Ibu berikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.